Fems, kalian pasti suka dengan menu yang satu ini. Bener banget, nasi Padang. Hidangan satu ini tak hanya populer di daerah asalnya, tetapi juga seantero Nusantara. Kabarnya sih, zaman dulu hanya saudagar-saudagar kaya yang bisa menyantap hidangan asli dari Sumatera Barat ini. Kalau sekarang sih, siapa aja boleh mencicipi. Masakan Padang tak lepas dari cita rasa masakan yang pedas namun nikmat. Salah satunya sambal goreng udang yang satu ini, Fems. Kelezatan dan gurihnya udang dipadu dengan olahan bumbu sambalado khas Padang makin menambah selera makan. Bahkan pada zaman kolonial, harga tukang masak yang paling mahal adalah yang pandai membuat sambal loh, Fems. Makanya sambal sangat familiar dengan lidah orang Indonesia. Sedangkan sambal hijau, cabai yang digunakan adalah jenis cabai keriting hijau. Sebelum diolah, cabai disiram dengan minyak goreng dan garam secukupnya. Tujuannya agar warna sambal tetap hijau dan menarik saat dimasak. Kemudian dihaluskan dengan mesin penggiling. Jangan lupa tambahkan tomat hijau dan bawang merah biar rasa sambalnya semakin mantap. Setelah dihaluskan, sambal hijaunya harus segera dimasak agar warnanya tidak berubah kehitaman. Berbeda dengan sambal merah yang lebih awet tuh. Biasanya tumisan sambal ini akan dipakai untuk dicampurkan dengan bahan hidangan lain, salah satunya sambal kikil. Prosesnya juga mudah, cukup tumis sebentar dan tambahkan kikil, masak hingga matang. Sambal hijau kikil siap untuk disajikan. Sambal memang bisa menambah selera makan. Rasa pedas dari kandungan kapsaisin pada cabai bisa memberikan kenikmatan tersendiri, makanya bisa bikin nambah dan nambah lagi. Tapi yang doyan, jangan sampai lupa sama timbangan. Hihihi. Fems, wisata dengan konsep pasar jajanan kayak gini memang semakin banyak ditemukan akhir-akhir ini. Salah satunya ada di Pasar Jajan Kemiren, Desa Kemiren, Banyuwangi. Ada banyak banget makanan tradisional yang dijajakan di sini, mulai dari kue-kue hingga makanan beratnya. Salah satu keunikannya, kalian harus menggunakan kepeng atau uang koin sebagai alat transaksinya. Pastinya, harga yang ditawarkan murah dan terjangkau. Salah satu makanan khas dari Desa Kemiren adalah pecel pitik. Walau namanya pecel, tapi nggak ada bumbu pecel yang terbuat dari kacang seperti biasanya. Dalam satu porsinya, nasi disajikan komplit dengan potongan daging ayam dan juga lupa siapkan bumbunya nih, Fems. Kita ulek dulu sampai halus. Dalam bahasa setempat, pecel pitik bukan hanya sekedar ayam, Fems, namun berarti diucel-ucel hang perkara apik, yang artinya dilumuri dengan perkara baik. Inilah yang menjadi filosofi hidup masyarakat setempat juga loh, Fems. Selain itu, pecel pitik juga mengajarkan untuk mengerjakan sesuatu dengan sungguh-sungguh. Buat kamu yang males-malesan, belajar dari pecel pitik deh. Hihihi. Bumbu yang sudah halus kemudian dicampur dengan kelapa parut. Jangan lupa air kelapanya juga ya, Fems. Ternyata selain bisa menambah rasa, air kelapa juga sebagai pengawet yang bisa membuat makanan ini tahan seharian. Ayam yang sudah matang harus dipotek-potek alias dipotong-potong menjadi ukuran kecil. Uniknya, proses ini juga tidak boleh menggunakan pisau. Semuanya harus menggunakan tangan kosong. Penyajian pecel pitik juga masih dipertahankan secara tradisional. Wadah yang digunakan harus menggunakan daun pisang. Umumnya, pecel pitik disajikan bersama nasi tumpeng. Memang, dulunya hidangan ini disajikan pada acara-acara adat tertentu tuh. Soal rasa, pecel pitik memang juara.
Campuran daging ayam asap yang empuk dengan tambahan bumbu yang gurih, manis, dan sedikit pedas membuat hidangan yang satu ini semakin istimewa. Siapa sih yang gak tergoda dengan hidangan pedas? Salah satunya menu yang satu ini nih. Udah nikmat, pedasnya juara. Namanya kepiting nyinyir. Nama nyinyir disematkan layaknya orang yang sedang kepedesan, pasti mulutnya komat kamit. Mirip lagi nyinyirin orang gitu deh. Hahaha. Langsung lihat proses pembuatannya yuk. Bumbunya sih mirip dengan olahan seafood pada umumnya. Pastinya soal rasa jangan ditanya. Sedangkan seafood tergantung pesanan ya. Mulai dari kepiting, cumi, udang, dan juga jagung. Tumis dulu bawang-bawangan dan juga daun jeruknya. Kemudian tambahkan cumi dan juga jagung terlebih dahulu. Kedua bahan ini memang relatif matang lebih lama. Kemudian masukkan kecap, saus tiram, dan juga saus sambal. Masak hingga mendidih. Baru deh tambahkan bumbu racikan dan juga tepung maizena yang sudah dicairkan. Tepung maizena akan mengikat air dan membuat kuah mengental. Jangan lupa tambahkan telur yang sudah dikocok yang akan membuat kuah semakin kental dan rasa makin aduhai. Terakhir, masukkan udang, kepiting, dan juga kerang hijau. Aduk semua hingga bumbu merata dan meresap sempurna. Karena kepiting pedas ini dibuat sesuai pesanan dan hanya bisa dipesan secara online, setelah dimasak biasanya dibungkus dengan plastik, kemudian baru dimasukkan ke dalam wadah dan diberi label. Selamat makan! Salah satu menu khas dari kota hujan Bogor adalah sate berem. Berem berarti merah dalam bahasa Sunda. Warna merah berasal dari bumbu yang berbeda dengan sate pada umumnya tuh fams. Warna merah ini bukan dari pewarna, namun dari cabai dan juga bumbu-bumbu lainnya. Walau demikian, rasa sate berem tidak terlalu pedas kok fams. Ada dua jenis sate yang bisa kalian coba, mulai dari sate ayam, ada juga sate lilit. Sate ayam dengan tambahan bumbu yang tipis layaknya sate taichan, sedangkan sate lilitnya mirip sate dari Bali. Paling enak makan sate berem dengan nasi bakar wangi. Nasi ini dengan tambahan bumbu rempah yang membuatnya lebih harum. Menu lainnya sih bisa kalian coba, mulai dari ceker pedas berem, kulit ayam crispy, siomay goreng, dan masih banyak lagi. Pokoknya kalian harus cobain semuanya deh. Wah, cantik banget sih hidangannya. Siapa sangka menu yang satu ini adalah sushi yang terbuat dari singkong fams. Kalau sushi manisnya terdiri dari buah-buahan segar sebagai isiannya. Buat kalian yang suka asin atau gurih, ada yang bentuknya mirip naga. Keduanya pasti kalian suka. Singkong yang sudah direbus dan dihaluskan kemudian ditambahkan sirup jagung yang mempunyai rasa manis. Selain itu juga bisa membuat adonan singkong jadi mudah dibentuk. Kemudian taruh di atas cetakan sushi. Tambahkan coklat, tabur di sekitar adonan agar memberikan tekstur layaknya wijen hitam. Kemudian isi dengan buah-buahan segar. Ada mangga, buah naga, kiwi, dan juga stroberi. Terakhir, tambahkan marshmallow biar makin cantik dan manis hidangan kita. Manisnya kayak kamu, fams. Hahaha. Kemudian gulung dan bentuk sesuai dengan yang diinginkan. Potong-potong dan sushi singkong manisnya siap untuk dihidangkan. Untuk sushi gurihnya, prosesnya hampir sama dengan adonan singkong, ditambahkan isian berupa udang dan sayuran. Kemudian gulung seperti membuat sushi pada umumnya. Masukkan ke dalam tepung roti dan goreng hingga kecoklatan. Sushi gurih atau asinnya siap untuk dihidangkan. Tak hanya sushi, ternyata singkong juga bisa jadi teman daging steak. Perpaduan dua menu yang unik, cita rasa lokal dibalut dengan hidangan modern. Buat pecinta raja buah, sepertinya tempat ini menjadi salah satu rekomendasi untuk menikmati durian fams. Lokasinya ada di Kampung Durian Songgon, salah satu sentra durian di Banyuwangi.
Kalau beruntung, kalian bisa dapat durian runtuh di kebun seluas 400 hektar ini loh, fams. Tapi awas kena kepala. Hihihi. Namun, jika ingin menikmati durian dengan cara yang berbeda, bisa cobain durian bakarnya, fams. Konon, durian yang dibakar langsung dengan kulit buahnya akan mengurangi kadar alkoholnya loh, fams. Awalnya, beberapa durian jatuh tadi ada yang belum matang sempurna. Daripada tidak termakan dan terbuang sia-sia, durian tersebut dibakar. Butuh waktu setengah jam saja, aroma menyengat pada durian menjadi berkurang. Namun soal rasa dijamin tetap terjaga. Daging durian menjadi hangat dan lebih lembut. Pokoknya mantul, mantap betul. Oh iya, selain durian bakar ada juga nih yang istimewa. Namanya durian warna-warni, disebut juga durian blended. Durian ini mempunyai warna kuning pada kulit. Selain itu punya bau yang tidak terlalu menyengat. Pada bagian dalamnya, durian punya warna yang kemerahan. Cantik, seksi, dan juga menarik. Memang sekilas mirip buah lai atau durian Kalimantan. Namun ternyata durian penuh warna ini lebih istimewa. Punya rasa yang sangat manis dan lembut. Jika kalian ingin mencicipi durian ini, siapkan dana sekitar Rp300.000 sampai Rp400.000 per buahnya, fams. Sepadan kok untuk rasa dan aroma yang luar biasa. Jangan lupa datang kemari sekitar bulan Februari dan Maret ya, fams, saat musim durian tiba. Salah satu buah tangan khas dari Solo yang terbuat dari kerak nasi ini adalah intip, fams. Biasanya sih intip punya rasa orisinal dan juga manis dengan tambahan gula. Namun ada nih kreasi intip yang beraneka warna dan rasa. Sekilas jadi mirip martabak kekinian gak sih? Hehehe. Kita intip pembuatannya yuk, fams. Pertama, nasi yang sudah matang dimasukkan ke dalam kastrol atau periuk tempat untuk memasak nasi. Padatkan bagian bawahnya hingga menempel ke dinding kastrol sehingga kerak untuk membuat intip terbentuk sempurna. Lalu masak kembali nasi dalam kastrol sekitar 20 menit agar nasi mengering dan terbentuk kerak. Lalu angkat dan keluarkan perlahan, jangan sampai hancur ya, fams. Proses berikutnya dengan menjemur di bawah terik matahari. Semakin kering semakin bagus dan membuat intip mekar saat digoreng. Jika sudah kering, intip siap digoreng dengan minyak yang panas. Goreng hingga sedikit membesar dan berubah menjadi kecoklatan. Diamkan hingga dingin. Proses terakhir adalah pemberian topping aneka rasa, mulai dari stroberi, blueberry, kismis, keju, ambon, durian, dan masih banyak lagi, fams. Bahkan dalam satu intip bisa diberi topping hingga 14 rasa yang berbeda loh. Bahkan kalian bisa request tuh pilihan topping kesukaan kalian. Setelah selesai, tinggal mengemas dan memberikan label pada intip. Intip warna-warni beraneka rasa siap untuk dipasarkan. Kalau cari yang segar-segar, sepertinya menu yang satu ini cocok buat kalian pecinta dessert nih. Namanya Kochi, alias Coconut Dessert with Ice Cream and Mochi, alias es krim dengan wadah batok kelapa. Sekilas sih mirip menu es krim dari Korea bingsu, sebab ada tambahan mochi kacangnya yang dipadu dengan es krim yang manis dan segar. Topping atau isiannya juga favorit, mulai dari buah-buahan, nata de coco, kelapa muda, bahkan coklat warna-warni. Hidangan auto bikin melek mata dan mood booster banget. Buat es krimnya juga variatif. Paling best seller sih es krim matcha ini. Dijamin bahagia kamu jadi nambah. Masih kurang, cobain juga es dawetnya. Makin tambah enak sih dengan teman cemilannya nih. Ada lumpia basah, batagor, pisang coklat, dan masih banyak lagi. Kalian suka semuanya kan, fams? Botol bekas bukan hanya menjadi limbah yang tak bermanfaat. Di tangan yang tepat bisa menjadi kerajinan tangan yang cantik dan bernilai jual tinggi. Kayak yang satu ini nih, cantik-cantik banget gak sih? Kerajinan yang satu ini biasa dikenal dengan nama mixed media, fams. Mengandalkan kertas khusus dan bahan lainnya sehingga tercipta kerajinan yang sangat cantik. Salah satu yang ditonjolkan adalah pembuatan bunga sintetis yang terlihat mirip banget dengan aslinya nih. Siapkan kertas mulberry, manik-manik, art stone, clay, cat akrilik, dan juga pasta. Pertama-tama sih kita cetak kertas mulberry dengan penggunaan cetakan khusus. Jenis kertas ini merupakan kertas khusus yang banyak diproduksi di Jepang serta Hong Kong. Teksturnya lembut
dan banyak digunakan sebagai bahan kerajinan. Jika pola dasar terbentuk, dilanjutkan dengan membentuk bunga. Biasanya sih menggunakan alat ini untuk menciptakan tekstur. Tambahkan hiasan dengan melanjutkan menambahkan kelopak bunga. Cantik ya! Nggak cuma mawar, ada banyak jenis pohon lain yang bisa dibuat, sesuai dengan pola dan juga warna yang diinginkan. Kemudian siapkan botol bekas yang mau kita hias nih. Biasanya sih botol bekas parfum yang menjadi pilihan. Alasannya selain mudah didapatkan, botol parfum terkadang mempunyai bentuk dan pola yang unik. Setelah botol dilapisi kertas, lanjut dengan mengaplikasikan pasta layaknya clay yang bisa memberikan tekstur pada botol. Keringkan dengan hair dryer Fams. Selanjutnya, warnai botol dengan menggunakan cat akrilik, kemudian keringkan. Bisa tambahkan berbagai macam ornamen bentuk yang terbuat dari art stone. Pemilihan warna juga penting loh Fams, biar pas dengan botolnya. Jika sudah, proses mix media bisa langsung dilakukan hari ini, yaitu dengan menambahkan berbagai macam ornamen lainnya, mulai dari bunga, manik-manik, atau art stone lainnya. Tara, sudah jadi nih Fams, simple dan elegan ya, cocok buat jadi hiasan rumah kalian. Peminat kerajinan ini tak hanya datang dari Indonesia loh, pesanannya hingga ke Asia bahkan Eropa. Untuk satu kerajinan harganya disesuaikan berdasarkan ukurannya, mulai dari ratusan ribu sampai dengan jutaan rupiah. Wah, harga yang cukup fantastis ya. Bagaimana nih, kalian tertarik membeli atau tertarik mencoba di rumah? Sepertinya kerajinan ini bisa jadi salah satu ide bisnis buat kalian yang lagi di rumah aja ya. Berkunjung ke kota Apel Malang, jangan sampai melewatkan tempat rekreasi yang satu ini Fams. Ada wahana kolam ombak tsunami nih. Wih, seru banget pastinya. Walau terdengar sedikit memacu adrenalin, kolam raksasa yang dibuat menyerupai pantai ini memang menyajikan sapuan gelombang ombak yang cukup tinggi. Namun tenang, keselamatan tetap terjamin tuh, asalkan kalian tetap mengikuti peraturan dan panduan dari lifeguard yang menjaga di lokasi. Pasti kalian akan menikmati sensasi terbawa arus yang menyenangkan. Bahkan anak-anak pun dengan pengawasan orang tua bisa mencobanya kok. Jika ada sirine berbunyi, tandanya sebentar lagi ombaknya akan datang tuh Fams. Pure, kalian bisa terhempas sampai ke tepian kolam tuh. Ketinggian gelombang juga beraneka ragam, mulai dari yang ringan hingga yang paling berat. Kalian cukup menyiapkan diri saat gelombangnya mulai datang. Nggak cuma berenang langsung, kalian juga disediakan perahu karet untuk merasakan sensasi terhempas ombak. Buat anak-anak sih biasanya ditaruh paling depan dekat dengan sumber gelombang. Alasannya sih makin dekat sumber, gelombangnya semakin kecil dan gelombang akan semakin besar saat menjauh dari sumbernya tuh. Makanya perahu yang berada paling dekat dengan tepi malahan akan terhempas, bahkan bisa sampai terbalik. Hihihi. Masih belum puas Fams, kalian harus cobain wahana seluncuran yang satu ini. Disebut juga dengan jet coaster. Jet coaster ini bisa dibilang salah satu yang terpanjang di Asia tuh Fams. Dengan ketinggian mencapai 20 meter, dengan panjang lintasan mencapai 225 meter. Seru banget kan? Jangan sampai melewatkan wahana yang satu ini. Kalian harus melawan rasa takut, apalagi terhadap ketinggian tuh. Tenang aja, semua aman alias safe. Walaupun kalian meluncur dengan kecepatan yang cukup tinggi, bisa mencapai 60 km per jam. Karena hampir setiap belokan atau tikungan dilengkapi lorong yang tertutup dan dinding seluncuran yang juga cukup tinggi tuh. Pastinya dengan berteriak di bawah ini bisa bikin sedikit melepas penat dan bosan kalian tuh. Akang Gendang, jangan kasih kendor, tarik mang. Biar sedikit santai, kalian bisa main di Lazy River nih, yaitu kolam arus yang bisa membawa kalian mengapung pelan dan santai. Banyak pemandangan dengan latar belakang beberapa negara di Asia sampai Eropa. Masih belum puas, kalian bisa menikmati mandi busa bersama pengunjung lainnya, seperti bermain salju ya Fams. Mantep pul! Semua wahana ini bisa kalian nikmati sepuasnya sampai waktu taman bermain berakhir tuh. Cocok banget buat berakhir pekan bersama keluarga dan juga sahabat.
Tak terasa nih, hampir setengah jam Ragam Indonesia sudah menemani pagi kalian. Semoga semakin membuat pagi kalian indah dan penuh makna. Jangan lupa saksikan terus Ragam Indonesia. Satu Indonesianya, berjuta kekayaannya. Sampai jumpa lagi, fams!